Baik, bismillah. Karena sudah pukul 9:10, kita mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa berjumpa kembali di free webinarnya Pulpenmas. Ini merupakan agenda bulanan dari kami. Setelah bulan lalu sempat kosong ya. Untuk wilayah Kecamatan Tapos, yaitu orang tua kita, pembimbing kita. Permisi bagi Bapak Ibu yang belum di-mute mic-nya, silahkan di-mute dulu. Baik. Untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Pelajaran Aktif Belajar ID dan sosialisasi pembelajaran paradigma baru. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan. Sebentar, permisi saya mute dulu ya. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan saya Izah yang insya Allah hari ini akan bersama-sama membersamai Bapak Ibu semua untuk belajar bagaimana sih kita bisa membangun fondasi pertumbuhan sekolah unggulan yang kokoh tak tertandingi gitu ya. Ini topik yang sangat penting mengingat bahwa fondasi itu adalah komponen utama dalam sebuah struktur. Letaknya di paling dasar ya kalau di bangunan itu. Dan kalau kita berbicara mengenai organisasi dalam hal ini lembaga satuan pendidikan atau sekolah, jika fondasi organisasi sekolah kita kualitasnya jelek, bahkan nggak kokoh, maka usia organisasi lembaga itu juga bisa jadi tidak akan lama. Apalagi kalau sampai perhitungan matematisnya salah. Bisa jadi ketika organisasi itu dikembangkan, bangunan organisasi tersebut bukannya semakin besar, tetapi malah roboh. Karena fondasinya tidak kuat untuk menopang pertumbuhannya itu tadi. Sehingga kita tidak bisa melakukan akselerasi pertumbuhan. Nah, sebelum memasuki acara inti, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tata tertib webinar hari ini supaya kelas kita berjalan kondusif. Yang pertama, semua peserta wajib on kamera sebagai wujud kita menghargai majelis ilmu ya Bapak Ibu. Kemudian nanti ketika ingin bertanya, silahkan bisa disampaikan dengan cara raise hand, atau bisa juga ditulis pada kolom chat. Namun tentunya nanti kami akan memprioritaskan yang raise hand terlebih dahulu supaya bisa bertanya langsung gitu ya. Baik, karena Ustadz Atok juga sudah hadir di tengah-tengah kita, langsung saja saya persilahkan kepada Ustadz Atok untuk memaparkan materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala hadza nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du fa ya ibadallah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, asatidzah yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fasal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
liyudhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi tsumastaqim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim. Alhamdulillah, bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan semua sehat, ya, semua manfaat, terus menebar manfaat, terus bergerak, membangun, menghadirkan sekolah unggulan di tempat kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, sampai sekarang ini saya lihat partisipannya 40 orang dari seluruh wilayah Indonesia. Mungkin nanti yang lain akan menyusul di waktu-waktu berikutnya, karena memang ini mungkin masih hari efektif ya Bapak Ibu sekalian. Belum libur ya? Sekolah belum libur ya? Kelas meeting saat. Kelas meeting. Masih di sekolah. Hah? Masih sekolah ini. Oh, masih sekolah. Di mana itu? Lagi Ustaz. Lagi pelatihan. Lagi latihan. Lulusan. Ya. Ada yang kelas meeting, ada yang masih sekolah. Liburnya mulai kapan, Ustaz Sapriyadi? 23 bagi rapot saat berikutnya libur sampai tahun ajaran baru. Palembang punya. Kalau di tempat Ustaz Rahman? Wah, masih pembelajaran ya. Iya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini sekali lagi bentuk perhatian Pulpenmas. Jadi Pulpenmas itu adalah pusat layanan pendidikan masyarakat. Beritikat untuk ya bersama-sama membangun pendidikan. Sebagai di awal saya sampaikan, insya Allah kita upayakan setiap bulan sekali kita ada free webinar gitu ya. Kemudian tugas Bapak Ibu sekalian untuk mengembangkan, mengaplikasikannya di sekolah masing-masing ya, tentu saja dengan sangat serius gitu ya. Dan tema kita pagi hari ini adalah pondasi pertumbuhan sekolah unggulan. Jadi seperti disampaikan Mbak Isyah tadi selaku moderator, bahwa pondasi ini merupakan bangunan utama, bangunan yang pertama kali harus ditegakkan gitu ya, sebelum pilar, sebelum tembok, sebelum yang lain-lain gitu. Dan pondasi ini harus kokoh gitu ya, harus kokoh. Baik Bapak Ibu sekalian, saya izin share screen ya. Sudah tampil share screen saya, Bapak Ibu sekalian? Halo? Sampun ya? Oke, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, tapi belum full screen, Pak. Gimana? Belum full screen-nya. Oh, full screen-nya, ya. Ya, memang belum. Nih, sekarang sudah ya? Ya, Pak. Sudah full screen? Oke, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita lihat di kamus gitu ya, fondasi itu dasar bangunan ya. Dasar bangunan. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia itu dasar bangunan yang kuat yang biasanya terdapat di bawah permukaan tanah. Ya, tempat bangunan itu didirikan. Jadi memang sebelum membangun yang lain-lain, ya ini kalau kita lihat urgensinya, maka fondasi ini harus dibangun terlebih dahulu. Ya. Nah, kita akan membangun bangunan di atasnya,
maka fondasinya itu harus lebih kokoh, lebih kuat, gitu ya. Bahkan kekokohannya sampai tak bisa ditandingi oleh kekokohan bangunan di atasnya, gitu ya. Nah, kemudian pertumbuhan itu berasal dari kata tumbuh, ya, timbul, hidup, bertambah besar atau sempurna. Jadi fondasi pertumbuhan itu berarti adalah dasar bangunan organisasi yang harus kuat, di mana fondasi itu akan menjadi pijakan, gitu ya, di mana sekolah kita akan mengalami pertumbuhan, mengalami keadaan yang tumbuh, yang berkembang, yang terus maju, gitu ya, menjadi sekolah yang diunggulkan, ya, menjadi sekolah yang diunggulkan. Sekolah unggulan itu artinya sekolah yang diunggulkan. Itu kalau kita melihat dari kamus. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, seperti tadi dalam mukadimah saya kutip dalam surat surat As-Saff ayat 9, ya. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Jadi Rasulullah yang hadir diutus, ya, waktu itu ketika Rasulullah usia 40 tahun itu diutus, itu targetnya itu untuk menjadi unggulan, untuk menjadi leader, ya, untuk menjadi menjadi anasirut taghir, ya, menjadi unsur perubah peradaban, ya, sebagaimana kita ketahui dalam sejarah kebudayaan Islam, sejarah nabawiyah, sirah nabawiyah, gitu ya. Sebelum Rasulullah SAW diutus, itu kondisi masyarakat berada dalam kondisi jahiliyah, ya, minal zulumat, ya, fidulumat. Nah, bagaimana kondisi zulumat itu harus dirubah. Begitu juga kehadiran sekolah kita, ya, sekolah atau lembaga pendidikan yang ada di sekitar kita selama ini biasa-biasa saja, maka harus dirubah. Ya, dirubah dengan hadirnya sekolah kita sebagai sekolah unggulan itu. Nah, terus gimana kita menghadapi persaingan sekolah yang sudah lama ada bertahun-tahun, yang sudah besar dan sebagainya. Nah, itu nanti akan kita bahas pada slide-slide berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah, nah ini, jadi kenapa kita harus membangun fondasi yang kokoh? Kenapa kita harus membangun fondasi yang kuat? Nah, kita punya spiritual big why. Ya, punya alasan besar mengapa harus fondasinya kokoh. Di mana spiritual big why itu sebagai noble purpose, ya, sebagai tujuan agung kita. Ya. Nah, alasan besar yang mengharuskan kita membangun fondasi yang kokoh itu yang pertama adalah menjadi sekolah unggulan, menjadi sekolah yang terbaik, itu tugas risalah. Ya, tugas kenabian, tugas nubuah. Kalau kita ingin menjadi golongan yang termasuk warasatul anbiya, gitu ya, pewaris perjuangan para nabi, para rasul, maka kita harus hadir sebagai orang yang terbaik, ya, hadir sebagai lembaga terbaik. Jadi sekolah kita bukan sekedar ada sekolah kemudian ya sebetulnya wujuduhu ka'adamihi gitu, adanya dengan tidak adanya itu nggak ngefek, nggak ada impact apa-apa terhadap sekitarnya begitu, nggak boleh begitu, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita harus menjadi sekolah yang terbaik, kita harus menjadi market leader, kita harus menjadi
pemimpin dalam pelaksanaan perubahan. Nah, pemimpin itu memang ada kelemahan tetapi ditopang oleh timnya. Seperti saya katakan tadi, ya. Surat As-Sof, surat 61 ayat 9, ya. Waladi arsala rasulahu bil huda. Bapak sekalian, Allah mengutus rasul, ya, bil huda. Bil huda itu artinya dengan bil Quran. Karena Al-Quran itu fungsinya hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Artinya bahwa kalau sekolah kita ingin unggul, sekolah kita ingin hebat, maka Al-Quran tidak bisa tidak. Harus kita pakai sebagai rujukan utama. Ya. Rasulullah saja mengemban risalah untuk memenangkan semua sistem yang ada, itu menggunakan Al-Quran. Ya. Waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ad-din, ya, wad-din ad-din hiya al-Islam, ya, inna dina indallahil Islam, begitu Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 19. Jadi tatanan sistem yang kita pakai mengambil rujukan dari Al-Quran, kemudian terus bagaimana Islam secara keseluruhan, berarti Islam secara keseluruhan, sumuliatul Islam, universalitas Islam, itu harus menjadi rujukan. Maka pengelola lembaga pendidikan tidak akan baik, ya, tidak akan menjadi yang terbaik, apalagi memberi impact, memberi dampak dunia dan akhirat, gitu ya, kalau tidak menggunakan Al-Quran, kalau meninggalkan Islam. Jadi Bapak Ibu sekalian, Al-Haq, ya, Al-Haq itu mirrobbik. Jadi standar kebaikan, standar kebenaran itu dari Allah SWT. Artinya kita tinggal melaksanakan, kita memahami dari apa yang disampaikan para alim ulama lewat kitab-kitabnya, ya, atau penjelasan-penjelasannya lewat syarah-syarah yang disampaikan, maka kita tinggal mengaplikasikan, ya. Nah, sekali lagi semuanya itu adalah untuk liyudhirahu ala dini kullihi. Untuk liyudhirahu, untuk memenangkan semua sistem yang ada, apakah itu sistem sosialis, sistem komunis, sistem kapitalis. Nah, inilah sekali lagi tugas risalah, tugas besar kita, para pengelola lembaga pendidikan, gitu ya. Jadi bukan sekedar maaf, gitu ya, rame-rame bikin sekolah, rame-rame hadir untuk menjadi juara, dapat piala, bukan itu sekedar aksesoris, itu sekedar mataul hayati dunia, sekedar perhiasan, tapi substansinya adalah kita mengemban risalah, harus memenangkan sistem ini dari semua sistem yang ada, apakah sistem sosialis, kapitalis, komunis, ya, dan sistem-sistem yang lain. Itu. Nah, kalau itu alasannya, Bapak Ibu sekalian, kalau itu tujuan agungnya, tujuan utamanya, begitu ya, maka sangat layak kita perjuangkan, gitu ya. Sangat layak ini kita jadikan wasilah, kita jadikan sarana perjuangan kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kenapa sekolah kita harus unggul, sekolah kita harus menjadi yang terbaik? Karena itu merupakan proyek syahadat, gitu ya. Jadi proses pembuktian pembenaran syahadat kita itu antara lain dengan kerja keras, ya. Dan sekaligus dengan itu juga kita buktikan bahwa kita ini orang beriman, gitu. Jadi bukan hanya sekedar syahadat selesai, gitu. Ya, karena iman itu butuh tasdik, butuh pembuktian. Buktinya dengan amal. Maka dalam surat Al-An'am seperti juga dalam doa iftitah kita
Sering baca inas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Nah ini, la syarikalah. La syarikalah ini menunjukkan la ilaha illallah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Ya, tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Nah, ini yang saya katakan sebagai proyek syahadat itu. La syarikalah, tidak ada sekutu. Makanya rujukan kita harus Al-Qur'an, sumber kita harus Islam, ya. La syarikalahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wadalika umirtu wa ana awalul muslimin. Karena Allah memerintahkan seperti itu, maka wabidalika umirtu wa ana awalul muslimin. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah, maka kita tunduk patuh mengikuti ketentuan Allah. Nah, itu bukti syahadat kita gitu. Ya, saya katakan bukti syahadat kita, proyek syahadat kita. Bahwa kita tidak menjadikan uang, tidak menjadikan kejuaraan piala dunia atau piala nasional itu sebagai target pendidikan. Bukan itu, sekali lagi bukan itu, Bapak Ibu sekalian. Itu sekedar aksesoris. Ya boleh-boleh saja kita pakai aksesoris, seperti tangan kita ada cincin, seperti di halaman rumah kita kasih taman, boleh-boleh saja. Itu aksesoris rumah supaya tampak indah. Tapi substansi rumah itu fungsinya adalah untuk tempat aurat, menutup aurat. Gitu kan? Seperti kita berpakaian juga begitu. Boleh saja kita pakai baju yang indah, sepatu yang bagus begitu. Ya, boleh saja, tapi ingat ya, fungsi utama pakaian adalah untuk menutup aurat. Ada batas-batas syar'i yang harus kita perhatikan. Jadi bukan sekedar bagus, tetapi harus syar'i. Ya. Dan syar'inya ya harus kembali ke syariat, sekali lagi ya ke Al-Qur'an, ke As-Sunnah, ya. Jadi bukan syar'inya bukan mengambil dari tontonan yang ada di bintang-bintang, tunjukkan para pemain bintang film itu, bukan, itu kan tontonan ya. Nggak bisa dijadikan tuntunan. Nah, yang dijadikan tuntunan adalah syariat, yang dijadikan pedoman adalah syariat. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya katakan membangun sekolah unggulan itu sebagai bukti iman. Ya. Jadi kan ada ayat itu ya di dalam surat Ali Imran 139 itu, wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'min. Syaratnya kita mukmin gitu ya. Maka mukmin itu artinya apa? Ya membuktikan keimanannya, membuktikan keislamannya, membuktikan syahadatnya. Gitu ya, baik bil qaul ya, bil tasdik, bil amal, itu diwujudkan dengan dalam bentuk kerja-kerja nyata ya, itulah bukti iman gitu ya, sebagaimana Rasulullah ya membuktikan syahadat dan keimanannya, begitu juga para sahabat begitu ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian di surat Al-Hujurat ayat 14 sampai 15 itu digambarkan ya, qalat a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walam yadkhulul iman fi qulubikum. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, ada orang Arab Badui berbondong-bondong hadir menemui Rasulullah mengaku iman ya. Qalatil a'rabu amanna, ya Rasulullah, sungguh saya telah beriman. Tapi Rasulullah diutus oleh Allah untuk menjawab, "Qul," sampaikan, jawablah, ya Muhammad, lam tu'minu, kamu sekalian belum iman. Walakin qulu aslamna, tetapi cukuplah kamu sekalian mengucap, saya telah Islam. Nah, jadi kerja keras kita, kerja serius kita, berpikir serius kita, itu menjadi bukti pembenaran iman kita, bukti syahadat kita, begitu.
Makanya sekali lagi kita tidak hanya hadir sebagai kepala sekolah, hadir sebagai guru, hadir sebagai kepala sekolah, tetapi kita berpikir bagaimana kita supaya menjadi terbaik, bagaimana sekolah ini menjadi yang terbaik. Nah, mindset ini yang harus kita buka. Kita harus punya growth mindset, ya, mindset yang terus bertumbuh, bukan fixed mindset. Mindset yang bersifat tetap gitu ya. Wah, nggak mungkin saya bisa menang, nggak mungkin bisa menjadi terbaik, nggak mungkin saya bisa menyaingi sekolah itu yang sudah bertahun-tahun berdiri. La baksa, tidak begitu Bapak Ibu sekalian. Rasulullah hadir untuk melakukan perubahan. Sehingga kalau kita mengikuti kepemimpinan Allah SWT, ya, kita bisa keluar dari kegelapan, keluar dari ketertinggalan pendidikan, ketertinggalan kualitas pendidikan. Oleh karena itu yang ketiga Bapak-Ibu sekalian, kita sangat membutuhkan pertolongan Allah SWT, ya. Untuk mengembangkan lembaga pendidikan ini, kita sangat membutuhkan pertolongan Allah SWT. Kita sangat membutuhkan rahmat Allah SWT. Oleh karena itu kita tidak bisa hanya mengandalkan kesarjanaan kita, ijazah pasca sarjana kita, doktoral kita. Tanpa pertolongan Allah kita ini tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ya, sebagaimana dalam surat ke-47, surat Muhammad ayat 7 itu, di sana Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu intan surullah yang surkum, wa yusabbit aqdamakum. Ya, kita berusaha menolong Allah. Itu bukan berarti Allah butuh pertolongan, bukan. Sekali lagi yang butuh pertolongan itu kita. Untuk bisa mengalahkan kedikdayaan para sosialis, para kapitalis. Bagaimana kita mengatasi ekonomi yang dengan sistem kapitalis, dengan sistem yang dikembangkan para naga ini, 9 naga ini, gitu ya, yang berpengembangkan begitu. Maka kita butuh sekali pertolongan Allah SWT, gitu ya. Dan dalam surat yang lain, apa namanya, dalam surat Fatir ayat 15 itu, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai para manusia, kamu itu miskin di hadapan Allah SWT. Artinya apa? Sekali lagi Bapak sekalian, kita sangat membutuhkan pertolongan Allah SWT. Kita tidak akan bisa mengukir menjadi sekolah yang terbaik, apalagi dana kita terbatas, sumber daya yang kita miliki terbatas, hanya sekedar apa adanya, begitu. Kita sangat membutuhkan. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, mari dalam proses perjuangan membangun fondasi sekolah unggulan ini, kita juga melakukan proses taqarrub ilallah SWT, ya, mendekatkan diri kepada Allah SWT lewat amal-amal fardu, lewat amal-amal sunnah, apakah itu sholat, apakah itu puasa, apakah itu tilawah Al-Quran, qiyamul lail, sholat duha, kita upayakan, kita kerjakan Bapak Ibu sekalian, karena sekali lagi kita sangat perlu, sangat membutuhkan pertolongan Allah SWT. Ya, apalagi dalam doa sholat tahajud itu, di dalam surat Al-Isra, surat ke-17, ayat berapa itu, ayat 80 insya Allah, ya, dalam doa sholat tahajud itu. Robbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Dengan sholat tahajud wa ba'ashu maqama mahmuda, kita akan diletakkan, ditempatkan oleh Allah di tempat yang terpuji. Ibu sekalian. Nah, ini sekali lagi spiritual big why, noble purpose, ya, tujuan yang agung, yang bukan hanya sekedar sekali lagi meraih piala dunia, apa namanya, meraih medali emas,
dalam olimpiade nasional atau internasional. Sekali lagi itu hanya aksesoris Bapak Ibu sekalian, jangan terjebak, jangan minder karena faktor itu ya. Kemudian yang berikutnya yang keempat Bapak Ibu sekalian, kita ingin mendapatkan yang terbaik ya. Kita ingin mendapatkan yang terbaik dari Allah SWT sebagaimana dalam surat Ar-Rahman surat 55 ayat 60, hal jazaul ihsan illal ihsan. Adakah balasan yang bagi orang-orang yang berbuat ihsan kecuali al-ihsan. Jadi balasan terbaik bagi orang-orang yang berbuat melakukan yang terbaik itu adalah hal yang terbaik. Kita ingin mendapatkan itu ya, dua hal, rahmat dan fadl. Bahkan rahmat dan fadl itulah nanti yang bisa menjadi sebab insya Allah kita bisa masuk surganya Allah SWT. Allahumma amin. Kemudian Bapak Ibu sekalian dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat 7 juga begitu. Allah SWT mengingatkan in aksantum li anfusikum. Kalau kita berbuat ihsan, berbuat kebajikan, itu sesungguhnya kebaikan itu untuk diri kita sendiri, tidak untuk orang lain. Jadi jangan sampai kita berpikir menguntungkan yayasan, menguntungkan ini, enggak. Menurut saya akan rugi. Kalau mereka hanya, maaf, secara legalitas formal saja mengurus mendirikan yayasan, tapi mereka tidak melakukan kebaikan. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ya. Mereka menyuruh anak buahnya, menyuruh pengurus hariannya, menyuruh lembaga dan sekolahnya untuk melakukan yang terbaik, tapi kalau pengurus yayasan itu tidak bekerja dengan baik, maka dia tidak mendapat apa-apa. Seperti lilin yang menerangi lingkungan sekitarnya, tetapi justru dirinya sendiri habis terbakar, Bapak Ibu sekalian. Makanya seorang dai, seorang muslim itu ya dikatakan dalam surat Fussilat ayat 33 itu, Bapak Ibu sekalian, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihan. Siapa yang terbaik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah. Dan dia bukan hanya menyeru tapi juga beramal soleh. Itulah dai, itulah muslim. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimahullah, Masya Allah di dalam surat Al-Mu'min ayat 60 ya. Di sana Allah berfirman, qala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan ya. Wa in asya'tum falaha, kalau kita berbuat jelek maka ya untuk kita sendiri gitu. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhalahu awwala marrah al-ayah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita bercita-citalah yang besar, bercita-citalah yang tinggi, berpikirlah besar, berjiwalah jiwa dengan jiwa besar gitu ya. Karena Allah itu akan mengijabahi keinginan-keinginan kita, doa-doa kita gitu ya. Ud'uni astajib lakum. Ya. Jadi mintalah kepadaku maka akan aku penuhi begitu. Nah, maka kita bercita-cita, sekolah kita hari ini boleh kecil, sekolah kita hari ini boleh sederhana, tapi nanti pada saatnya ketika kita sudah membangun fondasinya, insya Allah hanya masalah waktu, Bapak Ibu sekalian, hanya masalah proses. Ya. Begitu juga Allah mengingatkan kita di dalam surat An-Najm, surat yang ke-53 ayat 39, di sana Allah berfirman, wa allaisa lil insani illa ma syaa.
Kita hanya akan mendapatkan dari apa yang kita kerjakan. Kita bukan mendapatkan dari apa yang kita harapkan, tetapi kita akan mendapatkan dari apa yang kita kerjakan. Jadi, kalau planning kita sudah baik, tugas kita berikutnya adalah melakukan eksekusi, powerful eksekusi. Ya, execution powerful. Serius kita lakukan eksekusi itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, bahkan dengan kita bekerja dengan baik, bekerja dengan solih atau solihah, Allah menegaskan man amila solihan min dzakari au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Al-ayat dalam surat 16 surat An-Nahl ayat 97 itu. Ya, kalau kita bekerja semuanya itu atas dasar iman, niat karena ridho Allah SWT, maka kehidupan kita akan ditata oleh Allah. Sistem manajemen lembaga pendidikan kita akan ada campur tangan Allah. Ya, ta'iyatullah akan hadir. Ya, apalagi semuanya itu kita kerjakan dengan istiqomah, malaikat akan hadir membantu kita dalam melaksanakan tugas-tugas. Dan kita sadar khairun nas anfa'uhum linnas. Dengan proses itulah kita memberi manfaat kepada sesama manusia dengan sebanyak-banyaknya. Sehingga kita menjadi manusia-manusia yang berkualitas, generasi kita menjadi generasi yang unggul, negara kita, bangsa kita menjadi bangsa dan negara yang maju, negara yang mampu memimpin dunia. Bapak Ibu sekalian. Inilah Bapak Ibu sekalian 4 alasan spiritual big why, kenapa mesti sekolah itu kita perjuangkan dengan all out, ya, lembaga pendidikan. Jangan berpikir resign, jangan berpikir pindah ke tempat lain, karena sesungguhnya peluang besar bagi kita akan menjadi warasatul anbiya lewat dunia pendidikan ini, Bapak Ibu sekalian. Melalui proses pendidikan inilah Rasulullah bisa mengeluarkan yakhruju minadzulumati ilan nur, membangun masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sangat berperadaban modern, yang hari ini banyak dipelajari oleh masyarakat Eropa, masyarakat Amerika, dan seterusnya, Bapak Ibu sekalian. Kita saja yang kurang banyak belajar, kurang serius, kurang all out, sehingga kita ketinggalan dibandingkan dengan mereka, Bapak Ibu sekalian. Tapi sesungguhnya rujukan utama adalah apa yang telah diajarkan, apa yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Itu spiritual big why-nya sebagai noble purpose, sebagai tujuan yang agung, Bapak Ibu sekalian. Kenapa sih mesti kita perjuangkan kehadiran sekolah? Kenapa mesti harus sekolah unggulan, Bapak Ibu sekalian? Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau itu tadi berkaitan dengan alasan besarnya mengapa, nah sekarang strateginya bagaimana? Ya, membangun, menghadirkan sekolah unggulan itu, maka strateginya harus strategi yang cerdas saja tidak cukup, Bapak Ibu sekalian. Maka kita mulai dari memilih pemimpin dan anggota tim yang amanah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini strateginya. Kalau tadi itu tujuan besar, alasan besar, ya, tujuan yang agung, tujuan yang mulia, mengapa menghadirkan sekolah unggulan itu harus kita perjuangkan dengan penuh totalitas, dengan powerful. Nah, sekarang strateginya. Saya tawarkan ada 5 strategi yang perlu kita kembangkan, Bapak Ibu sekalian. Pertama, pilih siapa yang akan menjadi pemimpin dan siapa yang akan menjadi tim.
Ya. Sekali lagi rujukan kita adalah Al-Qur'an, Bapak Ibu sekalian. Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Sebelum ada Nabi Isa, sebelum ada Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim Khalilullah, ya, kekasih Allah, itu sudah berdoa kepada Allah SWT sebagaimana diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 129, Bapak sekalian. Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika fayu'alimuhumul kitab wal hikmah fayuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya. Baru Bapak Ibu sekalian, berapa ratus tahun kemudian Allah SWT mengutus Rasul memberikan jawaban istijabah untuk sebagai permintaan doa yang diajukan, proposal yang diajukan oleh Nabiullah Ibrahim. Berapa ratus tahun kemudian, surat Jum'ah ayat 2, surat 62 ayat 2 itu turun diberitahukan kepada Rasulullah SAW. Ya. Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Coba dahsyatnya Bapak Ibu sekalian. Dahsyatnya doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Berapa itu jarak Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW itu ya? 500 tahun lebih kali ya. Sebelum Nabi Muhammad itu ada Nabi Isa. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata Nabi Ibrahim bukan minta ini, minta itu, enggak, tapi minta orang. Siapa yang akan mengemban amanah berikutnya? Sebagai pewaris perjuangan Nabi Ibrahim yang diminta orang, baru kemudian tugas-tugasnya. Jadi minta Rasul, minta diutusnya Rasul, diutusnya orang. Yang kemudian dengan itu Rasulullah SAW membentuk tim. Yang kita kenal timnya dengan sahabat Muhajirin. Yang kita kenal timnya dengan nama sahabat Ansor. Itulah tim Rasulullah SAW untuk membangun peradaban. Yang dimulai dengan halaqah tarbiyah. Yang dimulai dengan membangun mindset. Sehingga dengan mindset itu terbentuklah perilaku, behavior. Dari behavior akhirnya terbentuklah habit, kebiasaan-kebiasaan yang terus-menerus dilakukan akhirnya menjadi karakter. Menjadi akhlak. Dari karakter yang terakumulasi di Madinah itu. Yang terakumulasi di Yasrib itu kemudian menjadi peradaban Madinah Munawwarah. Disitulah awal peradaban dimulai. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini pondasi tatanan batu bata atau batu kali lapis yang kedua dari pondasi bangunan sekolah unggulan. Baru berikutnya adalah smart goal-nya. Target yang spesifik. Apa target yang spesifik? Ini tadi yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tugas pengajaran, pembelajaran harus dilakukan. Dengan smart school, ya,
masyarakat yang tadinya lafi dalalin mubin itu bisa yakhruju minadulumati ilanu. Bisa yakhruju dari kegelapan jahiliyah keluar kepada cahaya Islam. Membangun peradaban. Artinya bagus sekalian. GTK kita, guru dan tenaga kependidikan kita harus kita standarisasi. Kemampuan standar ibadahnya kayak apa? Standar amal yaumiyahnya, amal hariannya kayak apa? Supaya dia layak menjadi uswah, menjadi qudwah bagi murid-muridnya. Nah, kalau gurunya saja itu tidak layak dicontoh dalam berpakaian, dalam bersolek, dalam berdandan, dan seterusnya. Bagaimana mungkin bisa melahirkan generasi terbaik? Ya seperti hari ini, seperti kemarin. Anak-anak didik kita tidak makin baik. Karena nggak ada contoh. Banyak orang bisa ceramah, tapi tidak bisa menjadi contoh, menjadi uswah. Islam bukan hanya diceramahkan, oleh karena itu Rasulullah memiliki sifat syiddid yang melakukan tasdik, pembuktian dari apa yang dikerjakan, yang diajarkan. Itu dibuktikan dalam bentuk amal, dalam keluarganya, dalam diri pribadi beliau. Guru harus standarisasi ibadahnya, ubudiyahnya, amal yaumiyahnya, amal hariannya, berpakaiannya, bersoleknya. Kita standarisasi kemampuan pedagogisnya. Kita standarisasi bagaimana profesionalismenya, bagaimana kinerjanya. Itu kita standarisasi. Kita wujudkan standar itu dalam bentuk angka-angka supaya mudah diukur, mudah dianalisa, kita kuantifikasikan. Baru kemudian dikualitatifkan, ini baik, ini jelek, itu sangat baik. Bagaimana standar sosialnya, hubungan komunikasi sosialnya dengan masyarakat, dengan orang tua murid, dengan sesama guru, distandarisasi. Bagaimana kemampuan kualitas mengajarnya, distandarisasi. Kita harus standar, begitu juga petugas perpustakaan, petugas laboratorium, satpam, bagian cleaning service, semua distandarisasi. Bagaimana senyum yang standar, bagaimana pakaian yang standar, memenuhi standar syar'i. Bagaimana GTK yang ramah, GTK yang santun, yang sopan. Ya. Kenapa begitu, Bapak Ibu sekalian? Dalam surat Al-Qasas, surat 28 ayat 26 itu, Allah SWT mengingatkan, qalat ihdahuma ya abatis ta'jirhu inna khairu man istajar al-qawiyul amin. Ambil mereka ya ayahku sebagai karyawan, sebagai pekerja. Karena sesungguhnya sebaik-baik pekerja, sebaik-baik SDM, itu yang qawiyul amin. Yang punya kompetensi dan punya karakter al-amin, amanah. Jadi dia mengerjakan tugas bukan karena sekedar karena dia jadi kepala sekolah, karena kebesarannya, karena kepala lembaga begitu, karena kebesarannya, karena SK-nya gitu. Itu kan hanya pongah gagah-gagahan saja. Tapi sekali lagi harus standar. Oleh karena itu, karena standar, ada standarisasinya, maka bisa diukur. Bisa diukur. Secara berkala tiap bulan diukur.
Bagaimana kualitas kinerjanya, bagaimana kualitas mengajarnya, bagaimana kedisiplinannya, bagaimana kehadirannya, dan seterusnya, Bapak Ibu sekalian. Kita ukur, apakah dia sudah melaksanakan tugas secara standar. Di sekolah yang kami dampingi, di mitra kami targetkan nilai standar guru dari semua standar tadi, itu minimal 91, itu baru guru baik. Ya. Skor 91 sampai 99 itu guru baik, GTK baik. Yang sangat baik, ideal itu ketika dia skornya 100. Tapi 90 ke bawah atau kurang dari 91, itu guru perlu dibina. Dibina 1 periode, 2 periode, tidak ada perubahan, dikasih peringatan pertama, dibina lagi nggak ada perubahan, ada peringatan kedua, dibina lagi masih belum ada perubahan. Apakah memang sampean ini tidak tepat kalau dikasih tugas mengajar? Apakah lebih tepat Bapak atau Ibu mengelola kantin atau mengelola perpustakaan? Silahkan dipilih. Begitu Bapak Ibu sekalian. Strategi yang keempat Bapak Ibu sekalian, sistem yang kokoh. Sistem yang kokoh yang terus up to date sebagaimana Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi samii'il alimi minasyaitonir rajim. Syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Jadi ada Al-Qur'an sebagai petunjuk kerja, petunjuk amal, petunjuk hidup. Ya. Itulah jawaban dari semua persoalan kehidupan Bapak Ibu sekalian. Semuanya ada dalam Al-Qur'an. Semuanya ada dalam Islam. Semua masalah. Maka kalau kunci jawaban, kunci persoalan itu, solusi itu ada dalam Al-Islam, ada dalam Al-Qur'an, ada dalam As-Sunnah, maka selayaknya para pengelola lembaga pendidikan harus menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah itu sebagai rujukan, Sirah Nabawiyah itu sebagai rujukan dalam mengelola lembaga pendidikan. Itu yang secara kauliyah, secara kauniyah Bapak Ibu sekalian kita bisa belajar bagaimana ISO 9001 tahun 2015 itu tentang sistem manajemen mutu, bagaimana mestinya mengelola lembaga pendidikan yang bermutu itu. Nah, yang berikutnya, yang kelima Bapak Ibu sekalian, itu adalah Blue Ocean Strategy. Ini ilmu kauniyah juga. Ya, yang bersifat tajribiyah, uji coba, penemuan-penemuan, penelitian-penelitian. Walaupun bukan kita yang menemukan, tapi sekali lagi kita ambil. Dalam Blue Ocean itu Bapak Ibu sekalian, inilah strategi mengalahkan sekolah-sekolah besar. Inilah strategi untuk memenangkan kompetisi. Inilah strategi untuk berlari membangun kehidupan. Ya. Kenapa? Karena kita tidak akan bersaing dengan yang ada itu. Tapi dengan Blue Ocean strategi kita ciptakan market baru. Kita ciptakan diferensiasi. Kita ciptakan value innovation. Sehingga berbeda. Berbeda dengan apa yang sudah dikerjakan orang, apa yang sudah dikerjakan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang ada terlebih dahulu, yang sudah besar itu dahulu begitu.
Dengan Blue Ocean strategi itu kita tidak takut bersaing dengan mereka karena mereka bukan pesaing kita. Oleh karena itu kita ciptakan pasar baru, demand baru, kebutuhan-kebutuhan baru. Hadirnya sekolah Islam terpadu itu fenomenal, itu satu contoh Bapak Ibu sekalian. Hadir tidak sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai core kurikulum, ya, kurikulum inti yang diajarkan 10 jam dalam sepekan, 10 jam pelajaran sedikitnya gitu ya. Ada yang sampai 20 jam pelajaran dalam sepekan. Itu Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Nah, Blue Ocean itu bagaimana? Tentu saja nggak bisa kita bahas di sini semuanya, Bapak Ibu sekalian. Nggak cukup waktu. Oleh karena itu nanti insya Allah akan kita bahas di workshop, di offline, itu akan lebih menarik, Bapak Ibu sekalian. Ya. Akan lebih menarik. Akan lebih menantang. Bagaimana membangun demand baru. Bagaimana membangun value creation, customer value, membangun buyer value. Karena dalam ilmu marketing, Bapak Ibu sekalian, dalam ilmu jualan, ya kita ini kan jualan jasa pendidikan, gitu ya. Orang itu akan membeli, akan mendaftarkan anaknya sekolah di sekolah kita karena value-nya. Value-nya itu lebih besar daripada harganya. Makanya saya tidak takut dikatakan sekolah saya mahal. Ya memang value-nya ternyata lebih tinggi, makanya tetap saja dibeli orang. Ketika value itu lebih tinggi daripada price, daripada harga, ya, dan itu dikomunikasikan dengan baik dan benar, tetap saja orang beli. Fitrah manusia itu selalu mencari yang baik, nggak mungkin mencari yang jelek. Itu mereka yang sadar, yang punya open mind. Mesti akan memilih yang baik. Dia tidak akan terikat dengan asobiah, ikatan-ikatan primordial. Saya mencari sekolah yang bermutu, yang berkualitas untuk pendidikan anak-anak saya, untuk masa depan anak saya. Jadi dia tidak mau diikat dengan primordialisme. Nah, oleh karena itu kita nggak khawatir, Bapak Ibu sekalian, dengan Blue Ocean strategi ini, ya, dengan memilih pemimpin anggota tim yang amanah, ya, GTK yang standar itu, sistem yang kokoh, insya Allah kita akan bisa melakukan akselerasi percepatan pertumbuhan sekolah kita. Ya. Bahkan sekolah kita akan maju, ya, menjadi sekolah yang terdepan dalam mutu dan pelayanan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kalau tadi berbicara purpose, tujuan sudah, strategi sudah, berikutnya adalah action kita. Iya kan? Eksekusinya gimana? Maka Allah memerintahkan kulik malu fasayarallah wa rasul. Ya. Wal mu'minun. Bagaimana kerja-kerja kita itu kita lakukan dengan sangat disiplin. Sehingga mengundang perhatian Allah SWT untuk ikut campur tangan. Ta'iyatullah. Mengundang para malaikat untuk membantu mengerjakan tugas-tugas kita. Coba Bapak Ibu sekalian. Kalau noble purpose kita penuhi, ya, strategi kita jalani, eksekusi kita lakukan dengan istiqomah, kata Allah tatanazzalu alaihimul malaikah.
wala takhafu wala tahzanu. Yang terus memotivasi kita, ayo terus maju, jangan khawatir, terus maju, jangan khawatir. Malaikat akan memotivasi kita, mendorong kita. Oleh karena itu, dalam melakukan disiplin eksekusi Bapak Ibu sekalian, eksekusi program yang kita buat dalam perencanaan, dalam planning, disinilah rencana kerja sekolah itu, kualitas rencana kerja sekolah itu sangat menentukan. Bisa nggak jadi panduan kerja kita? Nah, kalau rencana kerja itu kita kerjakan tidak sungguh-sungguh, tidak serius, ya tidak berkualitas, ya tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Ingat, dalam teori manajemen ketika kita gagal membuat perencanaan yang baik, maka itu sama dengan kita merencanakan kegagalan. Oleh karena itu, operasionalisasi kita harus dengan operasional yang excellent, dengan keunggulan operasional, dengan continual improvement, supaya memenuhi apa? Target kualitas yang diharapkan. Ahsanu amala. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, ini kerja-kerja yang bisa mengundang campur tangan Allah, campur tangan para malaikat itu sekalian. Kerja yang ahsanu amala, kerja yang kualitasnya dengan kualitas terbaik. Dalam surat Al-Hajj Allah menegaskan waf'alul khair la'alakum tuflihun. Bekerjalah dengan kerja yang terbaik agar kamu sukses. Menghadirkan sekolah terbaik di kabupatenmu, sekolah terbaik di kecamatanmu, sekolah terbaik di provinsimu, sekolah terbaik di negaramu. Ya. Masya Allah. Disiplin eksekusi artinya apa? Kita punya weak important goal. Punya tujuan besar yang jelas, agenda yang jelas, perencanaan yang jelas. Kita eksekusi dengan disiplin sesuai dengan lead, dengan program untuk mencapai. Powerful action yang ketiga, Bapak sekalian, bagaimana kerja kita itu profesional dan ihsan. Ini saya kutipkan hadis kenapa kita mesti kerja profesional. An Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Masya Allah sekalian. Sesungguhnya Allah azza wa jalla itu mencintai, menyukai idza amila, ketika suatu pekerjaan ahadukum di antara kamu sekalian, ya, itu mengerjakan amalan suatu pekerjaan itu dengan ayyutqinahu, dikerjakan dengan profesional, dengan tertib, dengan runut, terstruktur, terukur, terbaiki. Oleh karena itu ada continual improvement. Mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu ditingkatkan. Begitu dikerjakan dengan sangat runut. Ibu sekalian. Itulah kerja yang itkon. Dia diawasi kepala sekolah, tidak diawasi kepala sekolah, tidak ada masalah. Karena apa? Dia punya ihsan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Dalam kitab hadis arba'in. Saya singkat HA itu ya. Kitab hadis arba'in yang dikumpulkan Imam Nawawi. Kitab tipis, kumpulan dari 40 hadis. Hadis yang nomor 17. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan kita bekerja itu harus merasa senantiasa muraqabatullah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak ada kepala sekolah, nggak ada supervisi dari kepala sekolah, nggak ada masalah, tetap berkualitas. Itulah GTK yang punya sikap
ihsan. Bapak Ibu sekalian. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, pondasi membangun sekolah unggulan itu ada 3. Ya, kalau kita lihat yang pertama adalah punya spiritual big why sebagai noble purpose. Ya, punya alasan spiritual yang sangat mendasar, sangat besar sebagai tujuan yang agung, sebagai tujuan yang mulia. Kenapa mesti menghadirkan sekolah unggulan? Kenapa mesti menghadirkan sekolah yang terbaik? Itu yang menjadi sekolah terbaik, sekolah yang kita kelolain. Sehingga layak kita perjuangkan dengan all out. Ya, harta, jiwa, raga, waktu kita konsentrasikan, kita habiskan untuk memperjuangkan itu karena kita rindu pertolongan Allah SWT. Karena kita ingin membuktikan syahadat kita bukan syahadat palsu. Keimanan kita bukan sekedar omong kosong. Karena kita paham ini adalah tugas risalah. Karena kita ingin mendapatkan imbalan yang terbaik dari Allah SWT. Oleh karena itu kita ingin memberi manfaat sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya bagi umat manusia. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, clever strategi. Ya, strategi yang cerdik. Setelah noble purpose jelas, spiritual big why-nya jelas, sangat luar biasa, maka strategi kita susun. Kita mulai strategi itu dengan memilih pemimpin, memilih kepala sekolah, memilih anggota tim yang amanah. Kemudian kita ajak workshop, merumuskan smart school, menstandarisasi GTK, membangun sistem. Bapak Ibu sekalian, tujuan yang hebat itu penting, tapi sistem bagaimana cara mencapai tujuan, strategi itu juga penting. Ya. Strategi itu Bapak Ibu sekalian, itu kan pertama kali banyak dipakai oleh tentara, oleh militer gitu ya, untuk meraih kemenangan, meraih kesuksesan. Kemudian diadop dalam teori manajemen, khususnya manajemen pendidikan. Kita juga perlu pakai strategi untuk bisa menjemput kemenangan, menjemput kesuksesan, mewujudkan sekolah unggulan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang ketiga, powerful action. Jadi kita all out. Kita bekerja dengan sangat profesional, kita bekerja tidak peduli disupervisi, diawasi atau tidak oleh pengurus yayasan, oleh lembaga, oleh kepala sekolah. Kita tetap bekerja keras mewujudkan noble purpose tadi, mewujudkan spiritual big why tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, itu baru pondasinya. Nah, terus bagaimana melakukan percepatan pertumbuhan sekolah unggulan itu, Bapak Ibu sekalian? Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ya, pondasi itu kalau sudah beres, baru kita membangun pilar-pilar di atasnya, tiang-tiang di atasnya, tembok di atasnya, gitu ya. Ini saya masukkan di sini kan materinya. Kita workshopkan bagaimana sih tren pendidikan global masa depan itu kayak apa. Insya Allah nanti Ustadz Sukro selaku pembina JSIT Pusat, Ketua Dewan Pembina JSIT Pusat akan kita undang untuk menjelaskan akan hal ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Dari tren pendidikan global masa depan, kita punya gambaran. Kita punya overview, melihat gambaran besar tantangan pendidikan kita harusnya bagaimana. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, Rasulullah yang
Umi tadi itu diutus dengan target rahmatan lil alamin, kafatan linnas. Itu globalnya. Tapi harus ada objektifikasinya. Kerja realnya kayak apa, langkah demi langkahnya. Akselerasinya kayak apa? Kok bisa ya? Setelah menyelesaikan tadi strategi yang pertama tentang standarisasi SDM, dalam hal ini di sekolah namanya GTK, ya, yang dilakukan Rasulullah selama 13 tahun itu. Kemudian membangun Yasrib dalam waktu 10 tahun menjadi Madinah Al-Munawwarah, yang sampai hari ini menjadi kota peradaban dunia, Bapak Ibu sekalian. Gimana bisa melakukan akselerasi itu? Percepatan pembangunan peradaban itu. Hanya 10 tahun. Masya Allah. Oleh karena itulah sekali lagi perencanaan dan eksekusi sasaran mutu sekolah itu menjadi sangat penting. Rencana kerja sekolah, membuat rencana kerja sekolah. Kemudian bagaimana mengeksekusinya dengan powerful. Itu menjadi penting Bapak Ibu sekalian. Tentu saja dalam menyusun perencanaan atau rencana kerja sekolah itu disusun dengan strategi Blue Ocean, dengan paket of excellence, ya, paket-paket keunggulan. Ya, bagaimana melihat keunggulan itu? Sekali lagi dengan dimulai melakukan overview tren pendidikan global masa depan. Sistem kepemimpinan yang bagaimana? Operasional excellent yang bagaimana. Maka Bapak Ibu sekalian, untuk peserta webinar ini, free webinar ini, saya beri ini kan harga libet workshopnya 3,5 juta. Untuk peserta khusus, peserta webinar yang daftar 10 pendaftar pertama, itu saya kasih bonus Bapak Ibu sekalian. Saya kasih diskon, maaf ya. Sama seperti, walaupun ikut seorang, saya hitung sama seperti mengirimkan satu lembaga 3 orang. Jadi cukup bayar 3 juta untuk 10 pendaftar pertama. Maka buruan, segera. Ya, insya Allah workshop akan kita laksanakan di sekitaran Jakarta. Di sini kemarin kita sudah kontak dengan Grand Wish Hotel di Simatupang, Jakarta Selatan. Hotelnya hotel bintang 4 Bapak Ibu sekalian. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, monggo kita diskusikan ya, bagaimana membangun fondasi di sekolah kita, pertumbuhan sekolah kita agar cepat ya mengalami akselerasi. Dimulai dari membangun fondasinya dulu, harus kokoh dari 3 hal tadi. Dari sisi big why, ya, spiritual big why. Yang kedua adalah lever strategi. Kemudian yang keempat powerful action. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita diberi kekuatan istiqomah untuk berjuang mewujudkan sekolah unggul, sekolah terbaik. Saya persilakan kepada Mbak Iza untuk memimpin diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita masih punya waktu yang cukup panjang insya Allah ya untuk berdiskusi sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk sesi pertama saya buka untuk 3 penanya. Silahkan bagi yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau bisa juga ditulis pada kolom chat di bawah. Nanti akan saya bacakan. Di sini sudah ada Pak Fitriadi ya, yang tadi sangat gercep sekali langsung raise hand. Silakan Bapak untuk langsung menyampaikan pertanyaan. Syukran Mbak Iza. Ustaz Atok, Assalamualaikum.
Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustaz, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Amin, 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 amin. Sedikit saja, harusnya di chat cukup kalau bisa di chat, nggak kepikir tadi. Untuk perkiraan menyebelah ke Sumatera ada nggak paket pelatihan yang sama? Pak Fitri Adi aja jadi panitia di sana, nggak apa-apa jadi. Iya, sangat ada. Sangat ada. Gitu ya. Nggak berani saya bukan pengurus JCT. Ya lobby lah dengan teman-teman. Oh gitu ya. Ada Sumatera nggak sini ya Ustaz? Kayak nggak ada nih. Ada Ustaz. Oh ada, Bu Mulyani, Islahul Ummah ya? Prabu Muli ya? Iya, Prabu Muli. Itu ada Bu Mulyani itu. Oke, silakan Bu Mulyani, kita kompori nanti di grup Sumatera ya. Itu aja Ustaz. Mudah-mudahan bisa bergabung. Saya antar anak ke Magelang itu Ihsanul Fikri. Oh ya. 26 sampai 30. Mungkin lanjut ke situ kalau. Oh ya, 30 berarti bisa lanjut ya. Mungkin insyaallah. Ya, amin. Syukran Ustaz, itu aja. Mbak Iza, syukran. Suaranya. Belum mute Mbak Izanya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melaksanakan di wilayahnya atau ingin mengundang, nanti silahkan bisa langsung kontak Mas Yundi, CP yang ada di poster juga, di grup juga sering muncul ya, mungkin sudah familiar. Selanjutnya silahkan kepada Pak Edi Pujianto untuk menyampaikan pertanyaannya. Silahkan Bapak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Kiai. Masya Allah, sambil nyetir itu ya. Salam kenal dari Tarakan, Kalimantan Utara nih, dari Masya Allah. Sebelumnya syukron jazakallah, materinya luar biasa ya, menyemangati dan memotivasi. Ini sedikit aja untuk ini menyemangati lagi Ustaz. Ini gimana nih yang tadi building team. Jadi membentuk tim yang solid tadi itu. Kita kadang-kadang perlu harus konsolidasi terus ini. Yayasan terutama ya di yayasan. Kebetulan kalau di Albab ini kan kita sedang untuk yayasan diperkuat ini supaya betul. tim yang solid, yang punya visi yang sama dan punya ini ya semangat tadi yang kerjanya mengeluarkan yang terbaik, profesional. Betul. Masalahnya karena kurang orang, kadang-kadang kita merekrut ya teman-teman yang punya amanah-amanah juga di tempat lain. Gimana nih Ustaz, supaya resepnya nih bisa awal ini gitu, tujuan visi. Apakah branding itu menjadi penting, visi yang harus diramu, diracik juga menjadi penting itu. Ini monggo penjelasannya. Syukur Ustaz sebelumnya Ustaz. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dari Kaltara. Iya, Ustaz Edi. Mau langsung dijawab, Ustaz Tato? Oh ya. Jadi memang kepemimpinan dan tim ini sangat penting sekali, Ustadz Edi, karena memang ya itu memang yang pertama. Kalau kita baca bukunya Jim Collins, bagaimana merubah lembaga yang baik menjadi hebat, gitu ya. Itu pertama ya dimulai dari memilih orang dulu, gitu. Siapa dulu yang dikasih amanah di depan, gitu ya. Nah, makanya ternyata subhanallah ya, Al-Quran memperhatikan sampai segitunya gitu ya. Jadi Nabi Ibrahim aja seorang nabi, seorang rasul, Khalilullah itu memilih mengajukan proposal kepada Allah SWT untuk menugaskan seseorang gitu kan. Menugaskan seorang utusan. Itu menunjukkan betapa strategisnya fungsi orang yang kita kasih amanah itu. Ya, siapa kita pilih, siapa orangnya itu harus tepat. Nah, tentu saja
standarnya yaitu tadi qawiyul amin. Mereka yang punya kompetensi dan juga punya karakter, ya, akhlaknya bagus. Gitu. Nah, oleh karena itu, ya benar yang disampaikan oleh tadi Pak Pujianto bahwa building tim ini sangat penting gitu. Iya. Oleh karena itu tadi saya katakan standarisasi itu penting. Jadi kita latih, ya kita latih, kita training, bahkan kalau sudah menjadi GTK kita, guru karyawan kita, gitu ya, kita bisa lakukan in and job training, gitu. Jadi kita kasihkan konsep-konsep yang harus dikembangkan, konsep-konsep yang harus dikerjakan, kemudian dipraktekkan gitu. Dan dipraktekkan itu harus kita ukur prakteknya gimana prakteknya. Ada kendala apa dalam mempraktekkan konsep? Itu perlu kita ukur. Diukur untuk apa? Dianalisa. Ya, dianalisa. Kesulitannya di mana? Aspek apa yang perlu diperbaiki? Ya. Aspek apa yang perlu ditingkatkan? Itu dalam on job trainingnya. Ya. Kalau dalam in-nya kita baru memberikan konsep-konsepnya, borang-borangnya, ya, menjelaskan cara kerjanya. Tetapi kalau sudah on job, sudah dipraktekkan, misalnya dalam 3 bulan ke depan ini dipraktekkan, nanti dilaksanakan, ketika pelaksanaannya kesulitannya di mana? Ada masalah apa? Nah, kita bisa menjadi coach atau menjadi konselor atau kita menjadi konsultannya. Monggo mana yang tepat gitu. Ya. Kalau kita ingin menggali supaya mereka sendiri, tim kita sendiri yang bisa menyelesaikan, kita perlu menjadi coach. Ya. Jadi kita tanya solusinya biar ya kita explore dengan pertanyaan-pertanyaan supaya mereka sendiri yang menemukan jawabannya. Kita membimbing saja, mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya eksploratif begitu. Ya, mengeksplor. Kalau sebagai konselor kurang lebih ya seperti itu. Dia punya potensi apa, punya masalah apa, bagaimana menurut sampean menyelesaikannya dengan potensi yang sampean miliki, bisa nggak dikembangkan. Prinsipnya dalam proses konseling itu ya mereka yang menemukan jawabannya. Sehingga dia akan mengerjakan dengan penuh rasa syukur, dengan alhamdulillah saya bisa, alhamdulillah saya menemukan jawabannya, menemukan solusinya, bersyukur, kerjakan lagi, diukur lagi, begitu Ustaz tadi. Ya. Kalau kita sebagai konsultan ya kita seperti ini langsung menunjukkan solusinya gitu ya. Tak. Cuma ya itu nanti menimbulkan ketergantungan. Kalau kita nggak mendampingi, nggak kerja nanti. Biasanya kan begitu, sekolah kalau sudah konsultannya nggak ada, gitu kan, yang biasa pakai konsultan itu, dia nggak bisa mandiri karena berharap dulu ada konsultan bisa begini begitu, sekarang nggak ada, nggak ini. Nah, karena tidak biasa berpikir sendiri. Jadi ibaratnya itu kita masih disuapin terus sama konsultan gitu ya. Nah, itu kemudian bagaimana kalau overlapping lah, disitulah pentingnya perencanaan Ustaz tadi ya. Direncanakan dengan sangat baik, jadi kita bisa mengalokasikan waktu kapan untuk tugas sekolah, kapan untuk tugas yang lain. Ya seperti saya ini kan juga begitu. Kapan ngelola Polpenmas, kapan harus mendampingi sekolah-sekolah mitra gitu kan. Kan juga dijadwalkan begitu ya. Jadi prinsipnya insya Allah bisa lah. Siapa yang tidak ini? Makanya kalau kita baca buku-buku tentang tentang manajemen waktu, tentang manajemen amanah gitu ya. Misalnya saja
buku Life Breaking-nya siapa itu, Satria Hadi Lubis gitu, atau bukunya Seven Habits of Highly Effective People gitu. Itu kan bagaimana punya 7 peran, punya 5 peran, dalam sepekan itu dibagi waktunya gitu tadi ya, kira-kira begitu. Nah, kita belajarlah di sana dengan kuadran waktu, mana yang didahulukan, mana penting mendesak, mana penting dikerjakan tapi tidak harus hari ini gitu. Itu pengaturan masalah waktu begitu. Saya pikir begitu Ustaz tadi jawabannya, mudah-mudahan menjawab apa yang ditanyakan dan tidak puas supaya terus belajar Ustaz tadi. Dari Kaltara. Monggo Mbak Isa. Betul. Monggo Mbak Isa. Masih ada waktu lagi bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Silahkan bisa raise hand dan menyalakan kamera. Atau bisa juga ditulis pada kolom chat. Saya, Bu. Siapa? Oh, Saya, Bu. Oh ya, silahkan Bu Umi Salamah ya. Ya. Dari Iya, Lampung. Ya, silahkan Ibu. Lampung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, saya kan selaku anggota pengelola yayasan kami, Insan Qurani, di mana lembaga kami itu ada 3, TK, SD, dan SMP. Nah, ancaman yang terberat saat ini, tahun ini, dengan adanya pemerintah ini membuka peluang P3 itu, Tat. Ya, alhamdulillah sih, dari guru SD itu ada 4 orang yang lulus P3 dan SMP 1 orang. Dan kebetulan yang lulus itu guru inti dari sekolah tersebut kayak wakur, kesiswaan. Nah, saya selaku pengelola itu agak kelimpungan ini, Tat. Jadi gimana? Nah, terus saya merekrut guru-guru baru, guru-guru muda lah, baru-baru lulus. Nah, itu pun pembinaannya kan lama ya, Tat ya. Pembinaannya lama untuk bisa nah, menghadapi ancaman yang seperti itu gimana kami selaku pengelola yayasan untuk menguatkan guru, apalagi guru-guru baru yang masih ini, Tat ya. Itu gimana, Tat? Kalau kan pernah nih ketika ada guru baru yang sudah dites sama kami, terakhir tes wawancara. Tes wawancaranya itu semacam perjanjian kontrak. Iya. Ketika masih ada di sini nggak boleh daftar ke yang lain. Besok berpikir ulang, seminggu kemudian WA mengundurkan diri, karena nggak sanggup kalau seperti itu gitu. Nah, udah tiga pendaftar yang mengundurkan diri seperti itu. Jadi kalau nggak diikat seperti itu nanti ada ancaman lagi daftaran P3 atau daftaran PNS ya. Ya kami harus mengulang kembali, membina kembali. Iya sih itu peluang pahala, tapi kok gimana apalagi ini 4 SD 4 orang ini tak. Nah itu masalah kami menghadapi ancaman itu bagaimana caranya. Iya. Gimana Mbak Isa, langsung dijawab? Iya, silahkan langsung dijawab aja. Iya. Iya, jadi Bu Umi Salamah dari Lampung Tengah. Ini tadi dicari Pak Fitriadi tadi ya. Ada temannya enggak dari Sumatera. Untuk provokasi teman-teman. Jadi memang
Ya, ini kan bukan hal baru ya Bapak Ibu sekalian untuk menghadapi hal begini. Kalau dulu nggak ada program apa P3K gitu, sekarang ada gitu ya. Kalau dulu CPNS atau PNS gitu ya. Nah, itu saya pikir oleh karena itu maka dalam sistem manajemen kita itu harus ada yang namanya manajemen antisipasi gitu ya, antisipasi. Nah, disitulah makanya sebetulnya apa sih yang menjadi persoalan yang kita ini ya, kalau kita lihat gitu ya, maaf ya, dari sisi pendapatan begitu, sebetulnya nggak banyak-banyak amat kok PNS itu. Kalau S1 dengan masa kerja masih 0 itu ya kira-kira 2,5 juta lah ini gaji pokoknya. Mungkin ditambah tunjangan-tunjangan keluarga, anak istri gitu ya. Jadi oleh karena itu coba kita agendakan gitu. Makanya dari awal antisipasinya adalah GTK yang mau menjadi GTK tetap yayasan itu kita ikat, ya. Kita ikat dengan ikatan perjanjian kerja. Kalau perlu ya pakai notaris begitu. Ya, jadi legal formal gitu, legal. Ya keluar biaya sedikit kira-kira walalam kalau di Sumatera, di Lampung berapa ya ke notaris. Kalau di Jawa sini, di Jawa Timur tempat saya ya kira-kira perjanjian seperti itu ya. Maaf saya menyebut angka ya 1.500.000 gitu. Per perjanjian gitu ya. 300 Palembang. Kenapa? 300 Palembang cukup rasanya. Nah itu makanya ke Palembang aja kalau gitu ya. Jadi artinya dengan perjanjian kerja yang bernotaris begitu, dia sebagai guru atau karyawan tetap, maka tidak boleh berpikir untuk resign lagi dengan catatan, yaitu tadi kita gaji mengikuti aturan sebagaimana yang ada di pemerintah gitu. Ya, nggak banyak kok gajinya PNS itu nggak banyak, jangan dikira gitu. Ya, itu orang hanya ini aja. Coba kemarin terjadi berapa itu 105 mengundurkan diri nggak bersedia diangkat jadi PNS itu. Ya kan kemarin viral itu berita itu kan. Ya karena mindsetnya lo cuma segini doang gajinya gitu ya. Nah sementara kerja di sana sekian gitu. Nah jadi saya sarankan yang pertama adalah untuk manajemen antisipasinya bikin perjanjian kerja kalau memang dia secara ini kriteria tadi Qawiyul Amin tadi terpenuhi gitu ya, kompetensinya bagus, akhlaknya bagus begitu. Sudah ikatan perjanjian kerja. Nah, terus kemudian nanti dari sebagian uang yang ada penghasilan, apakah itu income atau omset sebagian dari ini ya kita tabung untuk tabungan hari tua mereka juga gitu, kita pikir kita tabung gitu. Apakah kita ini kan di asuransi atau takaful gitu ya. Nah, yang syar'i begitu ya. Nah, itu supaya mereka juga kan yang dibutuhkan itu sebetulnya dana pensiunnya itu. Nah, kalau di kita juga ada begitu ya. Nah, makanya di sini manajemen kepegawaian, manajemen personalia, manajemen GTK itu kita harus syamil, harus menyeluruh memperhatikan aspek-aspek seperti itu gitu ya. Sehingga sekali lagi ya paling tidak itu mengurangi lah. Kalau misalnya karena sudah ada perjanjian, ada kesepakatan di notaris, kalau terjadi resign juga gitu, nah ayo ditunding secara kekeluargaan dulu. Kita kan sudah tanda tangan ini di depan notaris gitu. Ya. Sehingga kita nggak malu-malu, sekali lagi manajemen kita profesional tadi saya katakan kan, manajemen kita profesional gitu. Ya, kalau kita sudah berani sampai ke sana gitu. Ya. Itu ya alternatif pertama. Alternatif kedua adalah
sekali lagi standarisasi, standar guru yang standar GTK yang kita buat itu yang kayak apa. Maka kalau kita merekrut, nah di sini juga tadi juga sempat ditanyakan Ustadz Edi ya, Isti Pujianto tadi, bagaimana dengan school brandingnya gitu ya. Nah makanya kalau sekolah kita itu brandingnya bagus, kalau sekolah kita itu memiliki daya magnet dan punya keunggulan, itu kita bangun, sudah kita akselerasi, kita hadirkan keunggulan itu gitu ya. Maka begitu kita buka hearing atau lowongan loker gitu ya, insya Allah akan banyak. Tapi sekali lagi kalau sekolah kita biasa-biasa saja ya, dari sisi banyak sisi juga biasa-biasa saja. Nah makanya oleh karena itu di sini pondasi pertumbuhan itu menjadi penting. Makanya saya sampaikan bahwa memilih siapa, kemudian strateginya bagaimana, itu eksekusinya bagaimana, itu menjadi sangat penting. Begitu sistem itu ada, nah maka sistem itu harus menjadi sibgoh, menjadi pewarna. Jadi orang yang baru masuk pun ditunjukkan sistemnya seperti ini. Di awal itu di interview, kalau tidak mau ya tidak masalah, itu berarti dia memang nggak siap berjuang bersama kita, dan nggak perlu diributkan, nggak perlu diinikan ya. Sementara kita harus ini dulu, handle bersama, ya, handle bersama, gitu. Jadi yang penting mempertahankan sistem itu, ya. Ini juga pernah kok saya alami dulu, belum P3K ya, masih CPNS gitu. Guru-guru kita ada yang ini resign begitu, ya itu sedekah kita lah. Kita sudah bina bagus, kemudian pindah tugas, alhamdulillah mudah-mudahan memberi manfaat gitu. Diikhlaskan saja, memang realitanya seperti itu kok. Nah kita segera melakukan rekrutmen. Ya, nah yang ketiga, bagi guru yang akan resign seperti itu, tolong buat surat pernyataan 3 bulan sebelumnya. Jadi ada aturan kepegawaian yang mengatur begitu Bapak Ibu sekalian. 3 bulan sebelumnya sudah mengajukan pengunduran diri supaya kita juga ada waktu mempersiapkan mencari pengganti. Gitu. Minimal dalam 3 bulan itu kita merekrut, kemudian kita latih, terus kemudian kita minta guru senior, guru yang lebih awal masuk, guru yang ada yang sudah standar untuk menjadi pendamping. Ya, menjadi pendamping bagi guru yang baru tadi. Nah, seperti itu. Sehingga dengan begitu maka proses estafet pembelajaran ya itu tidak tidak jauh dari apa yang kita standarisasikan, karena apa? Kita sudah punya standar GTK. Standar kehadirannya, standar mengajarnya kayak apa, standar kompetensi yang harus dimiliki apa, standar mindset-nya bagaimana. Nah, mana-mana yang itu, sehingga karena tadi ada persiapan 3 bulan toh, ya kan? Dengan dari sekarang 3 bulan berikutnya itu pendaftaran, ya jangan sampai ya maksud saya guru itu nggak jujur begitu ya, diam-diam terus daftar gitu, tiba-tiba nanti pamit terus diterima ya itu enggak bisa jadi uswah. Makanya bersyukurlah ketika dia tidak bergabung bersama kita gitu ya. Seperti itu. Jadi ada 3 pilihan tadi. Yang pertama manajemen antisipasi ya, dengan membuat kontrak kerja tadi ya, ikatan untuk menjadi guru atau karyawan tetap ya, tentu saja dengan ini yang tunjukkan aja nih berdasarkan peraturan pemerintah nomor sekian-sekian gaji PNS itu golongan 3A itu sekian gitu ya, golongan 3B sekian. Nah, kita ikuti itu gitu. Ya, soal tunjangan ya disesuaikan kemampuan kita lah gitu. Tapi gaji pokoknya kan sama gitu. Saya dulu soalnya pernah jadi GTT gitu, guru tidak tetap. Itu juga gitu, digaji sama dengan PNS. Ya.
Sama seperti PNS sebagai GTT itu. Saya minta memang sama dengan PNS. Kalau enggak saya enggak mau gitu. Saya jual mahal sedikit lah. Ya. Ternyata terus ditunjukkan kan sama kepala sekolah itu, sekolah negeri yang tempat saya ini. Apa namanya? Akhirnya ditunjukkan ini peraturan pemerintah nomor sekian. Ini gajinya golongan 3A dengan 0 masa kerja itu sekian gitu. Ya sekitar berapa 2.750.000-an gitu kalau gaji 3A itu untuk sarjana. Nanti ditambah tunjangan-tunjangan. Ini yang dari SDN Sumbersari ini negeri Pak ya, betul Pak ya? Sekolah negeri Pak ya. Gitu segitu kan Pak ya, kurang lebih Pak ya gaji pokok untuk 3A Pak ya. Nanti ditambah tunjangan keluarga, tunjangan anak gitu kira-kira Bapak ya. Jadi nggak tinggi-tinggi amat sebetulnya, makanya kita nggak perlu takut gitu. Ya, kita perlu banyak belajar. Ya ini bukan berarti menjelek-jelekan karena enggak, kita antisipasi aja. Yang kedua itu tadi siapkan sistem yang bisa menjadi sigoh, menjadi pewarna. Jadi walaupun orang baru, jadi tidak harus dengan pembinaan yang lama, karena kita bina dalam waktu 1-2 minggu gitu ya. Terus kemudian itu sebagai in trainingnya gitu ya, in-house trainingnya, kemudian nanti dalam waktu 3 bulan kita minta dipraktekkan hasilnya bagaimana, kita monef, kita monitor gitu ya, kita nilai, kita ukur mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu ditingkatkan, kita tunjukkan, kita diskusikan, bicara dari hati ke hati. Ya gampangnya kalau dalam bahasa sekolah itu ya kita supervisi begitulah ya. Kita observasi begitu sehingga tahu gitu ya. Oh, aspek ini Bunda atau Ustadzah yang perlu diperbaiki atau Ustadz atau Bapak yang perlu diperbaiki, ini perlu ditingkatkan gitu ya. Ini sudah bagus gitu. Nah, nanti akhirnya mencapai skala yang kita harapkan gitu. Ya, dengan penilaian berkala. Nah, yang ketiga tadi kita harus siap gitu ya, melepas walaupun ya karena apapun bisa terjadi. Ada yang mesti terjadi kok kematian, kita belum tahu aja kapan matinya. Gitu. Jadi kita harus siap ditinggal walaupun itu orang-orang yang inti penggerak macam-macam begitu di sekolah kita. Tapi pada akhirnya akan mati, cuma kapan kita enggak tahu. Gitu ya, walau alam bisawab gitu. Begitu barangkali Bu Umi Salamah dari Lampung Tengah, mudah-mudahan menjawab dan tidak puas supaya terus belajar, terus menggali karena ilmu itu terus dinamis berkembang gitu ya. Monggo saya kembalikan kepada Mbak Iza. Oke, ini waktunya tinggal tersisa. Bisa ini sampai Pak. Boleh izin satu pertanyaan lagi, Mbak Iza? Boleh, lagi ngetik ini sebenarnya, tapi udah depan selesai. Belum ditutup kok. Silahkan. Ini Bu Umi mau ini ya menanggapi ya. Siapa nih Mbak? Bu Umi Salamah ada tanggapan tadi terkait jawaban dari pertanyaannya? Yang full 1,5 juta itu. Belum bisa yang seperti orang SPP-nya aja itu 50 sampai 100, Ustaz. Belum berani karena memang dulu pesannya Ustadz Mufti itu jangan sampai sekolah kita itu hanya dipandang dari jauh aja. Lingkungan nggak bisa merasakan gara-gara biaya yang mahal gitu, Tat. Iya, oleh karena itu kalau memang itu prinsipnya, maka sekolah harus punya lembaga amil zakat, infak, dan sedekah, atau punya lembaga profit center yang lain untuk menutupi. Lah kalau enggak, ya kasihan dong gurunya, keluarganya juga, gitu kan. Jadi apa namanya? Ya
bagaimanapun apalagi keluarga kita kan tumbuh, nanti semakin anak-anak butuh biaya sekolah macam-macam, nanti gimana? Ya gak apa-apa, gak dibayar. Kalau saya juga mau gak dibayar, tapi kebutuhannya dipenuhi semua. Ya kan? Jadi ada solusi-solusi yang kita ini harus kita inikan. Jadi itu bagus berpendapat bahwa wis sekolah kita ini yayasan itu kan memang sosial, iya saya sepakat. Tapi ingat untuk menjadi lembaga sosial itu juga harus profit karena dia butuh biaya operasional gitu kan. Nah, jadi secara bertahap harus dipikirkan itu tadi bagaimana membuat profit center. Jadi kegiatan usaha yang bisa menghasilkan uang untuk nambahi biaya operasional sekolah karena gaji guru itu juga termasuk biaya operasional gitu ya. Kalau enggak ya selain lembaga profit atau bisnis center gitu punya lembaga las mengajak orang-orang muksinin untuk ikut berpartisipasi, buatlah proposal, buatlah flyer untuk dikomunikasikan kepada mereka, potretlah kondisi keadaan sebenarnya kenapa kita memilih seperti ini, ya. Gak ada lembaga-lembaga pendidikan itu yang gratis. Saya punya teman itu pondok pesantren IT di Jogja itu ya, itu gratis itu biaya kuliahnya. Tapi ya itu tadi. Ada lembaga las, lembaga amil zakat yang ini. Pesantren-pesantren di Hidayatullah itu juga banyak, ada beberapa yang gratis gitu ya. Gratis bahkan bukan hanya bayar 50 tapi gratis. Tapi ya itu tadi ditopang dengan profit centernya. Apa profit centernya? Ternyata mereka punya usaha KPIH. Ya. Ya. KPIH misalnya. Ini. Jadi ditulis di KPIH di programnya itu. Anda pergi umroh, Anda pergi haji sambil membantu pendidikan orang-orang itu apa. Nah, begitu siapa tahu mereka ada yang tertarik dengan kita. Tentu saja kita mengajak mutawif yang ini ya, yang siap bekerja dengan ihsan begitu. Itu antara lain solusinya ya kalau ininya masalah. Jadi kalau mengandalkan SPP yang 50.000 memang ya jelas nggak cukup gitu ya, nggak cukup gitu. Tapi bukan berarti tidak bisa. Ya. Oke begitu Bu Umi Salama. Baik, ini ada titipan pertanyaan tentang workshopnya dari Pak Fitriadi tadi ya. Beliau concern karena nggak terlihat bahasan terkait kurikulum Merdeka, khususnya tentang manajemen kegiatan sekolah Islam terpadu plus project learning yang diusung kurikulum Merdeka. Bagaimana Ustadz tanggapannya? Oh, ini tentang kurikulum ya. Baliknya ke RKS nanti saat bingung nanti kami. Kami daftar mandiri masalahnya. Iya, jadi memang workshop kita nanti itu memang masih sekitaran masalah manajemen, ya masalah manajemen. Tapi nanti secara ini global akan dibahas di materi kedua. Di materi kedua itu ada materi tentang apa namanya, kayak saya share screen ya biar jelas. Nah ini materi kedua tentang objektifikasi pendidikan di Indonesia. Nanti insya Allah Ustadz Sukro akan menjelaskan kaitannya dengan implementasi kurikulum Merdeka Belajar gitu ya. Makanya itu kita objektifikasi, kita di samping melihat
masalah pendidikan secara global di masa depan, kita juga melihat realita yang ada di pendidikan di Indonesia secara objektif itu kayak apa. Nah, insya Allah nanti bisa didiskusikan di situ, Ustadz Fitriadi. Ya, insya Allah nanti yang ngisi tentang itu Ustadz Sukro Muhab, ya, Ketua Dewan Pembina JSIT Pusat, ya, akan berdiskusi tentang ya menyinggung lah ya tentang materi yang kedua itu tentang kurikulum yang sedang tren sekarang. Bahkan mungkin juga akan disinggung ada kemungkinan perubahan tentang sistem pendidikan nasional dengan adanya RUU, usulan RUU yang baru, walaupun juga belum diajukan ke DPR, kan sudah santer beritanya, sudah viral gitu ya. Nggih, begitu Pak Fitriadi. Nggih. Silakan Mbak Iza. Baik, karena sekarang sudah pukul 11 tepat, sebelum kita mengakhiri acara, mari kita berfoto bersama terlebih dahulu. Coba ditanya dulu, masih ada nggak pertanyaan? Kalau dituntaskan. Oke, masih adakah yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Bisa langsung puas. Bisa langsung raise hand atau open mic saja, karena kalau diketik sepertinya kelamaan. Pak Eko Aris ini perlu materi khusus, Tad, bagaimana membangun profit center. Yes, sepakat. Memang perlu ada ini Pak Eko ya. Pak Eko Aris ini dari mana Pak Eko? Dari Palembang, Tan. Dari Palembang juga. Banyak temennya Pak Fitriadi ternyata dari Palembang. Ngomong dari tadi Sat ini Sat. Memantau Ustaz Fitriadi. Ya. Jadi ya memang perlu materi khusus bagaimana karena ini kaitannya ya maaf ya tentang profit center, tentang bagaimana mengelola bisnis gitu ya. Ya dimulai dari yang ada, ini saya singgung sedikit aja, nanti ada perlu memang workshop ini karena sudah ya lebih spesifik soalnya. Jadi perlu ada planning juga dan mengajak bersama-sama masyarakat sekitar dan terutama orang tua murid mengalihkan kebiasaan berbelanjanya ke tempat kita gitu ya. Itu kalau bisa mengalihkan kebiasaan belanja itu sudah sangat luar biasa itu. Biasanya belanja ke toko lain, ke ini ya milik orang lain, kemudian apa keuntungannya kalau belanja tempat kita? Ya itu tadi untuk menambah biaya operasional sekolah, meningkatkan kualitas layanan sekolah atau pendidikan gitu ya, antara lain gitu. Terus menambah kesejahteraan guru misalnya gitu. Ya dimulai dengan, nah itu bisa juga dibuat co-creation. Co-creation itu artinya melibatkan orang tua murid untuk ikut mengelola, untuk ikut menanam saham, Pak Eko. Ya. Jadi wali murid diajak bersama-sama, ya semacam koperasi begitulah. Nanti akhirnya ada berapa persen yang dibagi untuk keuntungannya untuk orang tua murid menanam saham sesuai dengan besarnya saham yang diinvestasikan begitu ya. Nah, dan itu antara lain ya, memang sekali lagi benar Ustaz Eko, memang secara khusus perlu ada pembahasan khusus gitu ya. Ini hanya saya singgung sedikit aja tentang profit center. Insya Allah bisa kok, insya Allah bisa. Ya, di beberapa sekolah yang saya dampingi itu juga begitu. Jadi dimulai dari kecil-kecilan, awalnya itu cuma satu etalase gitu ya. Kebutuhan sekolahnya anak-anak, buku, alat-alat tulis dan sebagainya itu disediakan sekolah gitu. Ya. Itu lumayan juga kan kalau kita beli secara grosir gitu, pakai harga grosir kan berbeda dengan harga eceran gitu ya.
daripada anak-anak beli sendiri. Nah, itu keuntungannya ya kembali ke untuk itu tadi, meningkatkan kualitas layanan. Ya, terus akhirnya dikembangkan terus, pengadaan seragam diurusi oleh sekolah gitu ya. Nah, mungkin pengadaan sepatu, pengadaan tas dan seterusnya itu bisa dikoordinasikan, dikomunikasikan dengan sekolah. Apalagi kalau pakai co-creation itu melibatkan orang tua murid, melibatkan masyarakat, itu malah bagus. Kita sekolah nggak pusing-pusing ngurusi ininya, wis tahunya jadi dapat tambahan biaya operasional dari profit center itu gitu. Ya. Ya mudah diomongkan tapi prosesnya ya perlu pemikiran memang. Ya, begitu Pak Eko Haris. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Monggo Mbak Isa. Masih ada pertanyaan lainkah Bapak Ibu? Saya hitung mundur aja ya. Dari 5 hitungan. Akun Mbak Iza nutupnya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah nggak ada berarti. Pesan pembina masalah yang ditanya dulu. Ya. Kalau gitu kita lanjutkan dengan sesi foto bersama ya Bapak Ibu. Bagi yang tidak ada uzur silahkan menyalakan kamera. Saya tunggu. Bagi yang belum menyalakan silahkan menyalakan kameranya. Oke. Saya bantu hitung ya. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, terus karena kita ada 2 slide, jadi kita berfoto 1 kali lagi. 1, 2, 3. Sip. Baik, sekarang kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Ustadz Ato yang telah berbagi ilmu dan para peserta yang telah menyimak sampai akhir dan antusias berpartisipasi dalam diskusi kita hari ini. Semoga Allah memampukan kita untuk mengaplikasikan apa yang kita dapatkan pada hari ini sehingga fondasi lembaga pendidikan kita semakin kuat, semakin kokoh, tak tertandingi. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup sesi webinar hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Dan membaca doa penutup majelis. Nanti terkait flyer workshop offline-nya akan dibagikan di grup ya Bapak Ibu. Saya selaku MC pada acara hari ini undur diri, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Iza, terima kasih Ustaz, terima kasih. Doakan lancar ketemu di 30 Juni, San. Insya Allah.